Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur hanya kepada Allah kita panjatkan. Salawat dan salam tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat serta pengikutnya istiqomah sampai dengan yaumil akhir nanti. Pemirsa, pada hari ini tanggal 29 Desember 2020, kurang 2 hari lagi kita akan sampai di penghujung tahun 2020, dan segala kejadian-kejadian yang merupakan kaleidoskop mulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember membuat kita mencoba melakukan refleksi terhadap yang telah kita lalui, dan kemudian kita merefleksi hal-hal yang akan kita lalui ke depan nanti. Kita berharap Allah menutup tahun ini dengan suasana yang baik dan kemudian menyambut tahun depan dengan suasana yang baik pula. Untuk itu tentunya kita berdoa kepada Allah, semoga senantiasa Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Tahun 2020 adalah tahun yang tetap penuh dengan dinamika yang diawali dengan pada bulan Maret, 15 Maret 2020 terjadinya coronavirus disease 19, di mana Indonesia pada saat itu telah melakukan banyak upaya-upaya untuk menghentikan dengan adanya upaya lockdown kota, sehingga kita tidak bisa kemana-mana, tidak bisa bekerja dari kantor, kita bekerja dari rumah masing-masing, anak-anak bersekolah dari rumah masing-masing, dan kita lebih banyak memesan segala sesuatu dari rumah, sehingga kehidupan aktivitas ekonomi kita menjadi berkurang. Dengan demikian, kejadian-kejadian yang merupakan ujian bagi bangsa Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia menuntut kita menemukan ide-ide baru, hal-hal baru, sehingga kita bisa bertahan di tengah dinamika situasi yang tidak menentu. Sampai dengan hari ini juga kita berupaya untuk tetap meningkatkan taraf hidup kita, untuk tetap bertahan di situasi pandemi ini, dan segala upaya kita lakukan. Sebagai pribadi tentunya di keluarga, saya juga berupaya untuk mempertahankan keluarga tetap sehat. Karena apa? Ujung tombak dari penanganan COVID-19 ini bukan Satgas COVID, tetapi adalah kepala keluarga yang mengingatkan kepada keluarganya untuk tetap menjaga kesehatan dan tetap beraktivitas seperti biasa, tetapi juga sekaligus memperhatikan protokol kesehatan. Mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker merupakan upaya seluruh keluarga, perorangan, keluarga, dan bangsa untuk terus dilakukan agar tetap bertahan di tengah pandemi ini. Kemudian yang kedua, melakukan inovasi-inovasi yang baik terhadap keluarga, lingkungan, dan segalanya, sehingga kita berharap kita tetap bertahan di tengah pandemi COVID-19 ini. Ada hal-hal yang perlu kita mendapat perhatian, bahwa di tengah situasi seperti ini, upaya untuk mempertahankan diri adalah upaya yang kita lakukan secara bersama-sama dan terintegral. Artinya, upaya yang dilakukan oleh keluarga juga harus didukung oleh lingkungan. Karena apabila keluarga melakukan yang terbaik, tapi lingkungan tidak melakukan yang terbaik, maka hasilnya akan tidak maksimal. Karena penularan tersebut akan terus berkembang dan akhirnya akan masuk kepada keluarga itu sendiri. Mulai dari klaster kota, klaster rumah sakit, klaster tempat-tempat hiburan, klaster tempat-tempat perjalanan, akhirnya perjalanan pun bandara ditutup juga. Tempat-tempat untuk bertemu dengan sanak keluarga, dengan teman dan handitolan, tempat-tempat bersosialisasi ditutup juga. Artinya dari waktu ke waktu terus diupayakan untuk tetap melakukan upaya-upaya secara simultan terhadap hal yang terkait dengan COVID-19 ini. Upaya yang dilakukan tersebut dari keluarga, anak-anak sudah tidak sekolah, ada dampak yang timbul karena anak-anak tenaganya yang begitu besar akhirnya tidak bisa tersalurkan. Sehingga dengan tidak tersalurkannya anak-anak, dia menjadi malam tidurnya menjadi terlambat dan pagi menjadi bangun. Orang tua harus ekstra keras untuk meyakinkan kepada anak-anak agar tetap bangun pagi, agar tetap bisa
berinteraksi dengan pagi, sehingga dia bisa bangun pagi kemudian berangkat. Karena anak kami adalah laki-laki, maka dia diwajibkan untuk berangkat ke masjid melaksanakan sholat subuh dan melaksanakan aktivitas-aktivitas pagi seperti biasa. Namun karena rutinitas yang malam terus dilakukan, sehingga bangun tidurnya agak terlambat, bangunnya karena orang tua yang keras untuk tetap membangunkan sholat subuh berjamaah di masjid, akhirnya mereka bisa. Tapi setelah itu mereka tetap istirahat karena memang nggak kuat. Kemudian aktivitas menggunakan HP juga bertambah. Biasanya setelah sampai sekolah karena capek dia tidur, baru ada waktu sedikit pagi atau sepulang sekolah atau ketika di mobil dia menggunakan HP, menggunakan media sosial. Tapi karena penggunaan pelajaran itu baik di Google Classroom ataupun di Zoom Meeting menggunakan HP sebagai alat komunikasi, makanya dia ada waktu untuk terus menggunakan atau memegang HP tersebut sehingga orang tua tidak bisa melarang. Nah, upaya-upaya tersebut kita batasi adalah termin-termin pada saat sholat, kemudian pada saat waktu-waktu makan dan sebagainya, sehingga diupayakan sedikit mungkin, sekecil mungkin anak-anak berinteraksi dengan alat komunikasi selain waktu-waktu pelajaran. Dan ini penting dilakukan karena mau tidak mau, suka atau tidak suka, alat komunikasi telah membuka lebar dunia yang baru sehingga menemukan hal-hal yang mungkin tidak dikontrol oleh orang tua. Dan ini merupakan tantangan kita semua, sehingga ke depan anak-anak harus tetap dalam kontrol kita, sehingga masa depan generasi muda kita tetap dikontrol, tidak bebas, tidak mendapatkan informasi-informasi yang selayaknya belum didapatkan oleh anak-anak seumur mereka. Kemudian dalam hubungan keluarga, tentunya sebagai orang tua, kebiasaan untuk jalan di mall, makan di mall menjadi berkurang. Kita bisa pesan atau kita melakukan aktivitas-aktivitas di rumah. Ini sebenarnya positif. Tetapi tentunya banyak keluarga yang terdampak terhadap COVID-19 ini. Bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah sangat berarti, tetapi lagi-lagi tidak merupakan solusi yang terbaik. Karena bantuan sosial yang diberikan, sembako dan lain sebagainya itu paling hanya bisa untuk 1 minggu. Ketika pekerjaan sudah berkurang, kailnya sudah hilang, akan sulit untuk mendapatkan yang 3 minggu. Untuk itu akhirnya berupaya yang lain, pinjam uang, kemudian menggunakan atau menjual barang-barangnya yang lain, atau mungkin ada dampak sosial setelah itu. Tidak terdata karena situasi yang memang saat ini kita belum bisa mendata dampak yang timbul terhadap COVID-19 ini, di mana akhirnya suasana ini tidak terekam dengan baik bagaimana dampak yang timbul. Lagian pula media kita saat ini saya rasa tidak terlalu terbuka untuk memonitor dampak yang ditimbulkan terhadap COVID-19, dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh COVID-19 ini. Lagi-lagi memang permasalahan ekonomi jelas terdampak karena mungkin yang seharusnya masuk 30 hari menjadi masuk 15 hari, yang harusnya masuk penuh 8 jam menjadi masuk 4 jam. Kalau misalnya pegawai negeri atau pegawai yang rutin mendapatkan gaji itu tidak ada masalah. Tetapi bagi mereka yang kinerjanya, pembayarannya atau gajinya ditentukan oleh kinerjanya, tentu ini menjadi berkurang. Ini merupakan masalah yang memang sulit. Kemudian di sisi lain adalah hubungan interaksi dengan sosial, dengan lingkungan, dengan tetangga menjadi berkurang. Arisan-arisan tidak lagi bisa diadakan kecuali dengan online atau kirim-kiriman bahan makanan atau makanan pada saat penarikan. Semuanya dilakukan melalui Zoom meeting atau paling tidak say hello dengan video call atau audio call untuk mempererat tali silaturahmi. Begitu juga kehidupan beragama juga dibatasi, misalnya masjid dibuat jarak menjadi berkurang, jarak menjadi agak jauh, kemudian pertentangan antara sesama jamaah di masjid karena ada yang ingin rapat-rapat karena menganggap COVID tidak terlalu berbahaya, tetapi ada juga yang tetap menjaga bahwa COVID itu ada dan tetap menjaga jarak, menggunakan masker, cuci tangan. Ini semua awal-awalnya menjadi permasalahan di antara masyarakat di lingkungan masjid. Begitu juga saya rasa dengan di gereja pun demikian, pasti ada pro dan kontra terhadap keputusan untuk menjaga jarak, kemudian menggunakan peribadatan tidak sesuai seperti yang biasanya. Kemudian di dalam pekerjaan juga lebih banyak menggunakan rapat dengan menggunakan Zoom meeting, tetapi ternyata
ada dampak yang lebih bagus, karena hasil Zoom meeting rapat juga tidak mengurangi kemampuan dan daya serap, kemudian daya berinovasi dari seluruh pejabat-pejabat atau rekan-rekan atau seluruh yang akan berkoordinasi. Kemudian situasi yang lain adalah kedekatan kita terhadap keluarga juga tetap baik. Karena apa? Karena meskipun jarak jauh, Zoom meeting group bisa dilaksanakan, akhirnya silaturahmi tetap terjaga. Memang di ujung tahun 2020 ini kita semua sadar bahwa di tahun 2021 kita tidak bisa memastikan apa yang akan terjadi di tahun 2021 nanti. Tetapi yang lebih penting adalah pengalaman-pengalaman selama 9 bulan terakhir menuntut kita untuk terus berinovasi. Tidak ada yang sulit apabila kita ingin memulai, kita ingin memprogramkan, tetapi semuanya menjadi sulit apabila kita membiarkan begitu saja. Sekali lagi, kita terus berupaya dengan segala kekurangan yang ada, kita memaksimalkan yang ada, sehingga kita berharap ke depan kita bisa menjadi lebih baik dan lebih baik. Di awal 2021 nanti tentunya tetap banyak tantangan-tantangan yang harus kita hadapi ke depan, karena di 2021 masih banyak situasi yang unpredictable, tidak mungkin kita prediksi ke depan. Kita yakin bahwa kita akan berusaha semaksimal mungkin, karena ini merupakan tantangan untuk semua, bukan saja pribadi-pribadi, tetapi juga tantangan keluarga, tetapi juga tantangan masyarakat, tantangan bangsa kita di tengah-tengah pergaulan di dunia. Nah, sekali lagi kita tetap konsentrasi, fokus kepada situasi yang ada di depan kita, percaya kepada pemerintah yang akan memimpin bangsa ini, dan kita tetap silaturahmi, saling menjaga kekompakan, saling menjaga kebersamaan di antara umat beragama, saling mengingatkan untuk melaksanakan ajaran-ajaran agamanya dengan baik. Karena menjadi manusia yang melaksanakan ibadah dengan baik tentunya akan mendapatkan pribadi-pribadi yang paripurna. Artinya kita menganggap bahwa kalau seseorang itu telah melaksanakan ibadah agamanya dengan baik, tentu dia akan menjadi pribadi yang paripurna, dan tentunya dengan demikian dia akan menjadi bagian dari masyarakat yang baik pula. Di tahun 2021 nanti kita semua berharap pandemi COVID akan semakin menurun, tidak terjadi lagi mutan yang baru atau jenis-jenis virus corona yang baru. Kita berharap pemerintah segera melaksanakan tentang vaksinasi, dan vaksinasi tersebut benar sehingga semua masyarakat dapat melaksanakan vaksin dan terbebas dari COVID-19. Kita menuju ekonomi baru, menuju Indonesia baru, sehingga kita dapat kembali pada situasi kita yang normal, situasi bisa berkumpul dengan teman-teman di mall sambil ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi bareng, kemudian makan malam bersama, tidak seperti sekarang jam 7 sudah tutup, dan ini semua diakibatkan karena virus corona. Ini yang penting kita ketahui bersama, ini yang penting kita rasakan bersama di tengah pandemi COVID-19, dan ini merupakan refleksi. Sekali lagi, yakinlah bahwa selain usaha yang kita lakukan terhadap penanganan COVID-19 ini, ada juga usaha dan doa yang harus kita lakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejatinya apa yang terjadi di kita itu merupakan takdir daripada Allah. Kalau misalnya kita yakin takdir itu Allah yang membuat, maka tentunya kita kembalikan lagi kepada Allah. Segala sesuatu hal-hal yang kurang baik, kita yakinkan bahwa itu merupakan dari Allah dan pasti ada manfaatnya. Sesungguhnya di balik kesulitan ada kemudahan, dan sesungguhnya di balik kesulitan itu ada kemudahan. Dengan demikian, kalau kita sadar bahwa di balik kesulitan itu ada kemudahan, kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah menuntun kita ke jalan yang benar, ke jalan yang baik, tidak salah langkah, dan menuntun bangsa ini menuju arah yang benar, tidak salah ke kiri atau ke kanan, atau bahkan setback ke belakang. Kita berdoa semoga Allah membukakan hati para pemimpin kita untuk tetap istiqomah menjalankan amanahnya yang telah diberikan oleh rakyat, oleh bangsa, dan kita juga berdoa semoga rakyat Indonesia diberikan kesolehan untuk melaksanakan segala yang telah diatur oleh pemerintah, sehingga antara rakyat dan pemerintahnya, antara pemerintah dan rakyatnya, antara umaro dengan ulama, antara ulama dengan umaro dapat bekerja sama dengan sebaik-baiknya, menghasilkan negara Indonesia yang baldatun thayyibah wa rabbun ghafur.
Demikian yang sampaikan dari perjalanan ini, refleksi 2020 menuju ke 2021. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keberkahan, kesuksesan lahir dan batin, dan Allah senantiasa membimbing kita menuju arah kebaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.